Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Pada malam hari ini, saya Gina sebagai moderator yang akan memandu jalannya kegiatan diskusi pada malam hari ini. Topik yang akan kita bicarakan mengenai the impact on custom of the implementation of the ASEAN-China FTA. Sebelum dimulai diskusinya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 1, yaitu saya sendiri, Gina Rifki Ilyasa. Yang kedua ada Firda Rizkia Tunisa Salsabila. Yang ketiga ada Laila Novitasari. Yang keempat ada Mursid Imam Rizaldi. Berikut adalah susunan kegiatan diskusi yang akan kita lakukan pada malam hari ini. Di antaranya, yang pertama ada pembukaan, kemudian penyajian materi diskusi, kemudian dilanjutkan oleh sesi tanya-jawab, dan yang terakhir adalah penutup. Acara yang pertama adalah pembukaan. Sebelumnya, marilah kita mengucapkan bismillah agar diskusi pada malam hari ini berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah penyajian materi. Saya persilahkan kepada teman-teman untuk salah satu men-share screen materinya. Astagfirullahaladzim. Kok yang boleh share screen itu cuma apa sih? Yang di Blura? Oh iya, Bang. Iya. Ini. Coba aja, gak iso. Gak iso, Bang. Sampai langsung. Yuk, Cek. Kok ada sinyal loh? Kok gak iso ya? Belen, coba belen. Cek. Push. Ya, kenapa? Ih, kok gak iso? Share screen-nya diganti itu. Only the host yang bisa. Gak metu, sek tak Oh, suaranya sih. Ya, rambut. Bisa ini screen. Ini. Saya tahu sih. Udah. Coba lagi sih. Bisa aja, wes sih, baleni sih. Share screen ya. Iya. Nah, aku mah. Udah ada belum? Belum. Jurnalnya udah ada belum? Belum. Udah. Aku Ini udah. Udah. Yuk. Bisa dilanjut. Yang pertama mau dibacakan siapa? Laila Novitasari mau dibaca. Oke, langsung aja. Dari jurnal tersebut yang berjudul The Impact. Maaf Laila, nggak kedengeran. Laila, suaranya nggak kedengeran. Oke, kita ulang ya. Dari artikel yang berjudul The Impact on Custom of the Implementation of the ASEAN
ASEAN-China FTA. Nah, itu dapat diambil kesimpulan tentang historinya, tentang apa itu perdagangan bebas atau yang disebut FTA. Kemudian ACFTA itu sendiri membahas tentang apa gitu. Kemudian kita bahas tentang FTA dulu. Nah, FTA itu merupakan perjanjian yang mengikat secara hukum antara dua atau lebih negara untuk mengurangi atau menghilangkan hambatan perdagangan baik dari segi tarif maupun non-tarif. Kemudian serta memfasilitasi pergerakan lintas batas barang dan jasa antar wilayah para pihak. Kemudian kawasan perdagangan bebas ASEAN Tiongkok yaitu atau ACFTA itu merupakan kawasan perdagangan bebas antara 10 negara anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau ASEAN dan Republik Rakyat Cina. Nah, itu sebagian besar dari perdagangan bebas dan kawasan perdagangan bebas ASEAN. Bisa dilanjutkan Mbak Gina. Baik, kemudian kan kita udah mendengarkan itu ya, apa namanya, kesimpulan dari ini, dari jurnalnya. Nah, selanjutnya bisa dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dari kelompok. Kami telah menyiapkan 4 pertanyaan ya. Ya. Yang akan kita bahas dari bahan diskusi tersebut. Pertanyaan yang pertama, mengapa hal tersebut bisa terjadi? Apakah karena kebijakan AFTA? Yang mau jawab pertanyaan pertama mungkin? Halo? Dengar nggak suaranya? Halo? Halo ya. Dengar nggak pertanyaannya? Halo? Bisa Maaf, Gina, diulangi Mbak boleh Gina? diulang nggak? Oke, baik. Pertanyaan yang pertama itu mengapa hal tersebut bisa terjadi? Apakah karena kebijakan AFTA? Siapa yang mau menjawab pertanyaan pertama? Ada 4 pertanyaan. Oh iya, saya mau menjawab. Ya, baik Mbak Firda. Langsung aja masuk, nggak apa-apa. Ya. Jadi itu kan kalau kita lihat di jurnal itu kan ada grafik tentang neraca perdagangan. Di situ bisa kita lihat bahwa neraca perdagangannya itu mengalami defisit karena banyaknya barang impor yang masuk ke negara ASEAN dibandingkan ekspornya. Dan tadi, apakah karena kebijakan AFTA? Itu menurut saya, itu bisa jadi salah satu penyebabnya. Karena tadi kan kebijakan AFTA sendiri menyebutkan bahwa dia memberikan kemudahan barang masuk ke negara ASEAN dengan bea masuk yang sedikit, yang lebih kecil. Jadi, produk-produk impor itu akan bersaing dengan bebas bersama dengan barang-barang lokal. Khususnya ini akan menguntungkan negara-negara tertentu seperti Cina. Seperti itu. Oke, terima kasih. Buat teman-teman yang lain, ada yang mau menambahkan nggak? Atau mungkin punya pendapat yang lain? Saya sependapat dengan Firda. Hal itu Cina sendiri itu memproduksi barang dengan harga yang murah lalu diekspor. Dengan adanya bea masuk yang lebih murah, maka produknya akan lebih mudah bersaing di pasar ekspor. Begitu. Iya. Kan Iya. kita juga bisa lihat sekarang juga produk-produk dari Cina itu kan banyak kita jumpai di Indonesia ya.
Iya, di Shopee pun kan juga gitu. Barang-barang yang dari Cina itu harganya jauh lebih murah daripada Ya, yang benar. di sini. Jadi kayak begitu ada promo atau apa, pasti mereka nyarinya yang dari luar negeri sekalian. Iya, benar. Meskipun waktu pengirim lama, yang penting mereka bisa dapat barang harga murah gitu Iya, ya, Gin. betul. Iya, betul. Karena selisih harganya kan terpaut jauh ya. Oke, aku lanjut pertanyaan kedua ya. Ya, boleh. Pertanyaan yang kedua, bagaimana dampak neraca perdagangan tersebut terhadap negara ASEAN? Oke, baik. Saya akan menjawab yang kedua dari Mbak Gina, yaitu apa dampak neraca perdagangan tersebut terhadap ASEAN. Dilihat dari tabel 2 pada artikel yang tadi di screen. Nah, itu yang 2.2 itu tentang defisit perdagangan China dan ASEAN itu naik dari minus 7,61% jadi minus 0,4 pada tahun 2003 sampai itu mengapa hal tersebut? Perdagangan bilateral membaik pada tahun 2009. Nah, permintaan pasar dari negara barat juga menurun tajam secara langsung, berdampak pada. Nah, kemudian sebagian pabriknya itu mengkit dan mengemas barang di jalur produksi dengan asal bahan utama atau suku cadang. Kemudian, nah, dari neraca perdagangan ini terhadap ASEAN, negara akan menjadi ketergantungan terhadap negara Cina. Kemudian biaya masuk lebih murah, mengakibatkan murahnya produk dari Cina dan berpotensi merusak pasar dari negara tersebut. Kemudian persaingan pasar semakin ketat karena hadirnya produk dari negara ASEAN lain sekaligus Cina dengan perbandingan harga yang kompetitif dikarenakan biaya masuk yang lebih murah. Sehingga hal tersebut itu merugikan negara-negara ASEAN seperti itu. Oke, baik. Ada yang ingin Ada yang mau menanggapi nggak dari jawaban dari Laila? Saya setuju dengan Lela. Oke. Terus ada yang mau menyanggah nggak kira-kira? Atau setuju semua? Kalau enggak, aku lanjutin aja langsung ke pertanyaan ketiga. Saya setuju, soalnya tadi Laila juga alasannya hampir sama kayak aku jelasin tadi. Iya sih, iya. Langsung aja ya. Iya. Buat pertanyaan yang ketiga, yaitu bagaimana solusi untuk mengatasi hal yang tadi udah dijelaskan di pertanyaan 1 dan 2. Ya, saya akan mencoba menjawab. Karena kita tidak bisa mencegah barang masuk, yang bisa kita lakukan itu yang pertama pengusaha-pengusaha lokal untuk memperbaiki kualitas barangnya agar bisa diekspor, agar bisa bersaing di pasar internasional. Lalu yang kedua, kita harus memberikan kebijakan kepada pengusaha mendapatkan permodalan. Seperti dalam hukumnya harus cepat dan murah. Lalu pendanaan modalnya bisa lebih mudah untuk didapatkan. Lalu yang ketiga, kita bisa kok mengajak masyarakat untuk menggunakan produk lokal.
produk lokal itu mungkin lebih mahal sedikit, namun kita bisa membantu pengusaha-pengusaha lokal untuk berkembang lebih baik lagi. Begitu. Halo? Halo? Ada yang ingin menambahkan? Oh, udah selesai. Oke. Yang lainnya deh. Kan. Oh, mau tanya sih. Kan kalau biasanya orang berjualan itu kan mencari untung ya. Nah, kalau dengan produk lokal itu sendiri, harganya yang terpaut agak mahal, itu kan keuntungannya juga yang didapatkan otomatis sedikit, kayak gitu. Nah, gimana sih cara ngubah mindset pedagang itu biar bisa ngambil barang tuh nggak dari luar negeri, dari China gitu loh. Ya, kalau dari saya itu sebenarnya dari pemikiran orang masing-masing ya. Kalau kita membeli barang lebih murah tapi di luar negeri, otomatis uangnya itu akan pergi ke luar negeri, tidak kembali lagi ke negara kita. Tapi kalau kita memberikan maksudnya membeli barang di pengusaha-pengusaha lokal, memang untung kita sedikit, tapi pengusaha-pengusaha lokal itu bisa lebih sejahtera. Jadi yang kaya tidak cuma kita. Ibaratnya kita itu bagi hasil dengan pengusaha-pengusaha lokal. Sebenarnya dari masyarakat edukasi ke masyarakat itu sangat-sangat diperlukan dari pemerintah, seperti eh, menggerakkan usaha lokal, lalu mengedukasi masyarakat tentang penggunaan barang-barang lokal, lalu pengusaha lokal juga diberikan pelatihan untuk memperbaiki kualitas barangnya agar bisa bersaing dengan produk-produk luar negeri. Seperti yang kita tahu, industri-industri dari Bandung juga sudah mulai membenahi diri, ya kan? Kualitas dari konveksinya itu sebenarnya sudah bagus kok. Dan harganya pun tidak terpaut jauh dengan produk-produk luar negeri. Malah ada beberapa yang lebih bagus. Begitu. Oke, lanjut ke pertanyaan keempat ya teman-teman. Ya. Pertanyaan yang keempat, bagaimana sih tanggapan Anda terkait dengan kebijakan bea masuk yang murah untuk produk Cina yang masuk ke negara ASEAN? Aku ulangin lagi ya pertanyaannya. Bagaimana tanggapan Anda terkait dengan kebijakan bea masuk yang murah untuk produk Cina? Ya, Gina, kalau saya setuju dengan free trade area itu, karena memang di satu sisi kita dirugikan dengan adanya barang Cina yang masuk. Namun kita juga mendapatkan kesempatan untuk berdagang dengan orang-orang luar negeri dengan pasar yang lebih luas di pasar ASEAN dan Cina. Cina sendiri negaranya itu kan luas, merupakan pangsa pasar yang sangat bagus. Jika usaha lokal bisa membenahi kualitas dari produknya, lalu bisa menganalisis peluang pasarnya, saya yakin defisit neraca perdagangan itu bisa ditekan, dan kebijakan free trade area ini tidak hanya membawa dampak negatif, tapi juga membawa dampak positif bagi pengusaha-pengusaha lokal untuk melakukan ekspor ke luar negeri. Teman-teman yang lain, ada yang mau menambahkan? Halo?
Oke, saya ingin menambahkan sedikit. Tadi pertanyaannya gimana ya Mbak Gina? Tolong diulangi. Benar. Bagaimana tanggapan Anda terkait dengan kebijakan biaya masuk yang murah untuk produk Cina yang masuk ke negara ASEAN? Tentang sendiri, saya itu kurang setuju. Kenapa? Karena itu merugikan bagi negara-negara ASEAN yang mengimpor lebih banyak barang dari Cina daripada yang mereka ekspor gitu. Nah, itu kan menunjukkan neraca perdagangan mereka itu rugi gitu. Nah, walaupun begitu juga, walaupun merugikan, itu juga berdampak positif juga ya. Seperti yang dikatakan oleh Mas Mursyid tadi. Seperti itu sih, menurut saya. Kalau pendapat Mbak Gina sendiri bagaimana? Mbak Gina ini setuju atau tidak terkait dengan free trade ini? Kalau saya pribadi, saya jujur setuju karena selain mempermudah free trade, maksudnya bisa membantu para UMKM di Indonesia sendiri buat mengekspor barang, bener kayak yang sama Mursi tadi. Jadi kita tuh pangsa pasarnya nggak cuma di Indonesia aja, tapi kita juga bisa melakukan ekspor ke negara-negara yang lain. Seperti itu. Kalau Firda setuju atau tidak terkait dengan free trade agreement ini? Kalau saya sih dengar dari pendapat kalian semua sebenarnya 50-50 ya. Maksudnya setuju nggak setuju? Setuju karena ya tadi bilang ini bisa menahan defisit dari neraca perdagangan karena produk lokal juga bisa bersaing. Nah, itu dari Lele sendiri juga benar pendapatnya. Cuma sebenarnya ini juga bisa sih sebenarnya. Maksudnya kita bisa bersaing, cuman tindakan pemerintah aja yang belum pas gitu loh. Tadi kan Mursyid bilang baru ada di Bandung, itu kan juga baru satu. Nah, itu juga belum bisa, satu kota itu belum bisa menekan defisit dari neraca perdagangan. Jadi pemerintah itu harus bareng-bareng, semuanya itu harus bisa. Halo teman-teman. Halo. Itu. Halo. Ini tadi yang pertanyaan nomor 4 udah semua belum? Bisa minta diulang jawabannya dari Firda dong. Aku nggak dengar tadi ya. Iya, aku keluar. Oh ya, maaf. Kalau aku tadi 50-50, setuju nggak setuju. Setujunya itu karena tadi Mursyid bilang itu benar ya. Karena apa tadi Mursyid? Ekspor kita bisa apa? Maaf tadi. Pangsa pasar kita bisa lebih besar lagi. Tidak cuma di Indonesia tapi bisa ke luar negeri.
Iya, itu juga bisa. Saya setuju banget itu. Karena emang sebenarnya masalah utama kita itu di kualitas produk ya. Kita tuh emang jauh banget kualitas produknya dari negara-negara lain, khususnya Cina. Jadi sebenarnya bisa sih. Saya setuju dengan adanya free trade ini. Nggak setujunya mungkin ya karena tadi satu pendapat dengan Laila. Oke. Rangkaian acara diskusinya udah selesai ya. Jadi ini kan pertanyaan terakhir. Saya akan bacakan simpulan dari diskusi kita hari ini. Yang pertama, dampak neraca perdagangan terhadap ASEAN. Yang pertama, negara ASEAN menjadi ketergantungan terhadap barang dari negara Cina. Yang kedua, bea masuk lebih murah, mengakibatkan murahnya produk dari Cina dan berpotensi merusak pasar dari negara tersebut. Negara yang dimasuki oleh barang dari Cina, maksud saya. Yang ketiga, persaingan barang semakin ketat karena hadirnya produk dari negara ASEAN lain sekaligus Cina dengan perbandingan harga yang kompetitif dikarenakan bea masuk yang murah. Defisitnya neraca perdagangan dikarenakan banyaknya barang yang masuk ke negara ASEAN lebih banyak impor dibanding ekspor. Kebijakan AFTA menjadi salah satu penyebab dari sekian penyebab lain. Hal itu dikarenakan kebijakan AFTA sendiri memberi kemudahan barang masuk ke negara ASEAN dan menetapkan bea masuk yang murah sehingga produk impor akan mudah bersaing dengan produk lokal. Selain itu, solusinya untuk mengatasi hal tersebut, yang pertama, ada memberdayakan pengusaha lokal agar bisa bersaing di pasar internasional. Yang kedua, mengajak masyarakat untuk menggunakan produk lokal. Yang ketiga, mengajak masyarakat untuk mendominasi pasar lokal. Yang keempat, memudahkan pembentukan usaha lokal. Sekian diskusi dari kelompok 1. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kesalahan saya. Jika ada yang kurang, marilah kita beri aplaus untuk kita semua pada malam hari ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, Gina.